Anak kecil ini dimarahi oleh pemilik toko karena ketahuan mencuri obat. Anak kecil ini mencuri obat untuk diberikan kepada ibunya yang sedang sakit. Karena kasihan, bapak ini membayar obatnya dan menyuruhnya ia pergi. 30 tahun kemudian, karena kecapean berjualan, tiba-tiba bapak ini terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata, setelah menjalani pemeriksaan, bapak ini terkena serangan stroke dan harus menjalani operasi dengan biaya yang cukup mahal. Karena uangnya tidak cukup, terpaksa anaknya ini menjual ruko tempatnya ia berjualan. Setelah selesai operasi, anaknya ini mendapat surat yang isinya semua biaya operasi dan rumah sakit sudah dibayar. Ternyata yang membayar semua itu adalah anak kecil yang pernah ditolong bapaknya 30 tahun yang lalu, yang sekarang sudah sukses menjadi seorang dokter bedah syaraf di sebuah rumah sakit. Jadi, selama kita berbuat baik pada orang lain, pasti ada orang baik yang akan menolong kita. Di sebuah parkir mobil, ada seorang cowok yang membeli makanan sambil memandangi cewek idamannya. Tiba-tiba, ada anjing yang meminta makanannya kan. Kemudian cowok itu ngasih makanannya ke anjing. Keesokan harinya, untuk membalas kebaikan cowok itu, anjing ini memberikan tempat parkir pada cowok ini dong. Anjing ini juga jagain dari burung-burung merpati yang hendak membuang kotoran di mobil. Bahkan ketika ada anjing lain yang kencing di mobil cowok itu, anjing ini mengusir dan membersihkannya pakai keran air. Cowok yang mengetahui ini bingung dong, siapa yang ngelakuin ini? Ketika cowok ini pulang lembur kerja, tiba-tiba tas cowok ini dibawa lari oleh si anjing. Dan ternyata cowok ini dipertemukan dengan cewek idamannya yang sedang membutuhkan bantuannya. Wah, pinter sekali anjing ini. Sebuah desa, ada kakak beradik yang tinggal sama kakeknya. Semua pekerjaan mereka lakukan, mulai dari mengembala bebek, mengambil air, mengambil kayu, dan juga berkebun. Wah, dari mereka bekerja, mereka kumpulin di sebuah toples kaca, supaya nanti kalau sudah terkumpul banyak, bisa untuk membeli HP. Suatu ketika, pas mereka bermain di sungai, sepatu adiknya terseret arus dan hanyut di sungai. Kakaknya sudah meraihnya, tapi tangannya tidak sampai. Merasa bersalah, kakaknya mengajak adiknya ke toko kakek untuk membeli sepatu baru dari uang yang mereka kumpulin. Meski sebenarnya uang itu untuk membeli HP, tapi demi adik kesayangannya, kakaknya tetap membelikan sepatu. Sekarang uang mereka habis dan hanya tinggal 1 koin saja. Si kakek yang melihatnya kasihan kan. Kemudian kakeknya nurunin harga HP-nya dan memanggil mereka kembali. Sekarang mereka bahagia sekali sudah mempunyai HP. Dan ternyata HP itu mereka gunakan untuk menghubungi ibunya yang ada di luar negeri. Pemilik toko ini jahat banget sama ODGJ yang tidur di depan tokonya sampai akhirnya. Jadi ODGJ ini selalu diusir oleh pemilik toko karena dia tidur di depan tokonya. Bahkan ODGJ ini didendang gara-gara depan tokonya itu bau pesing. Meski diusir berulang kali, ODGJ ini tetap balik tidur di depan toko. Seakan-akan ODGJ ini tidak ada kapok-kapoknya. Waktu berlalu dan sudah beberapa hari ODGJ ini tidak kelihatan tidur di depan toko. Pemilik toko itu mencarinya dan kata tetangganya, ODGJ itu sudah pergi jauh. Karena penasaran, pemilik toko itu melihat rekaman di CCTV. Dan ternyata selama ini ODGJ itu jagain tokonya dari orang-orang jahat. Kan, ODGJ ini menggagalkan aksi pencuri yang akan mencuri di tokonya. Namun sayang, nyawa ODGJ ini tidak tertolong karena ditusuk oleh pencuri itu. Dan pemilik toko itu menyesal telah memperlakukan ODGJ itu semena-mena. Wah, kasihan banget. Cewek ini selalu mengalah sama adik perempuannya, namun akhirnya suatu ketika adik dan kakak ini rebutan mainan. Kakak memukul si adik karena bonekanya dirusakin olehnya. Ibunya yang melihat langsung menghukum si kakak dan memarahinya. Ibunya juga berpesan ketika ia sudah meninggal nanti untuk selalu jagain adiknya satu-satunya ini. Waktu berlalu dan sekarang mereka sudah tumbuh dewasa. Adiknya ini sering keluar dengan cowok tanpa seizin kakaknya. Bahkan ia mengambil uang kakaknya untuk berpesta dengan teman-temannya. Kakak yang sudah jengkel dengan tingkah laku adiknya langsung menghampiri ke diskotik dan memarahinya. Itu berlalu ketika kakaknya ini periksa ke dokter. Ternyata ia divonis kanker paru-paru dan harus menjalani pengobatan. Si kakak menyembunyikan semua ini dari adik perempuannya. Suatu ketika adiknya membuka penutup kepala si kakak. Ternyata rambut kakak ini rontok. Adiknya langsung memeluk kakaknya dan menyesal apa yang telah dilakukan selama ini. Sekarang gantian adiknya yang merawat si kakak. Bahkan adiknya memotong rambut panjangnya dan diberikan kepada si kakak.